Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia yang serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi."
Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka yang berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar Injil yang sangat panjang tentang seorang yang buta sejak lahir, yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi Injil ini sebenarnya bukan hanya tentang orang buta yang bisa melihat. Injil ini justru berbicara tentang orang-orang yang merasa bisa melihat, tetapi sebenarnya buta. Kalau dipikir-pikir, cerita ini sangat manusiawi. Orang yang tadinya buta disembuhkan, seharusnya semua orang senang. Tetapi yang terjadi justru rapat panjang, debat teologis, interogasi saksi, bahkan orang tuanya dipanggil. Seolah-olah mereka lebih sibuk mencari masalah daripada bersukacita karena mujizat. Kadang-kadang kita juga begitu. Hidup sebagai orang Indonesia di Belanda juga kadang membuat kita mengalami kebutaan tertentu. Kita sibuk dengan pekerjaan, studi, keluarga, adaptasi budaya, cuaca yang kadang lebih banyak mendung dan dingin. Sampai-sampai kita tidak sadar, Tuhan sebenarnya bekerja dalam hidup kita setiap hari. Atau kadang kita juga punya kebiasaan yang sangat Indonesia. Kalau ada sesuatu yang baik terjadi, kita tetap curiga sedikit. Misalnya ada orang yang terlalu baik, kita bisa langsung berpikir, tumben baik banget. Kok orang ini baik banget, pasti ada sesuatu, pasti ada maunya. Di Injil hari ini juga begitu. Orang itu disembuhkan, tetapi orang-orang yang lain malah bertanya, ini benar dia yang dulunya buta? Jangan-jangan bukan. Siapa yang menyembuhkan? Kenapa hari Sabat? Mujizat terjadi, tetapi mereka tetap tidak bisa melihat karya Tuhan. Saudari-saudara terkasih, masa Prapaskah sebenarnya adalah masa untuk membuka mata rohani kita. Bukan hanya berhenti makan daging atau nasi goreng. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang selama ini membuat kita tidak melihat Tuhan dalam hidup kita? Apa yang membuat hati kita menjadi buta? Kadang kebutaan itu bukan karena kita tidak tahu Tuhan. Justru kadang karena kita merasa sudah tahu segalanya. Orang Farisi dalam Injil merasa mereka paling mengerti tentang Tuhan. Tetapi justru karena itu mereka tidak bisa melihat Yesus. Sedangkan orang yang tadinya buta itu sederhana sekali. Ia hanya berkata, satu hal yang saya tahu, dulu saya buta, tetapi sekarang saya melihat. Kesaksian yang sangat sederhana. Saya rasa banyak dari kita di sini juga punya kesaksian seperti itu. Mungkin dulu kita datang ke Belanda dengan banyak ketakutan. Takut bahasa, takut pekerjaan, takut masa depan. Tetapi perlahan-lahan kita melihat Tuhan bekerja lewat keluarga, lewat teman, lewat komunitas, dan bisa juga lewat misa-misa bersama orang Indonesia. Kadang Tuhan bekerja bukan lewat mujizat yang besar, kadang lewat hal-hal yang sederhana. Ada yang tiba-tiba ajak kita makan setelah misa, itu juga satu mujizat yang luar biasa.
karena makanan di Indonesia, di Belanda, kadang lebih menyembuhkan daripada obat. Kalau sudah makan rendang atau soto, iman kita pasti langsung bertambah sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal yang paling indah dari Injil hari ini adalah bagian terakhir dari kisahnya. Setelah orang itu diusir oleh orang-orang Farisi, Yesus mencarinya. Yesus tidak meninggalkan dia. Dan Yesus tanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Orang buta itu jawab, "Siapakah dia, Tuhan, supaya saya percaya kepadanya?" Dan Yesus jelaskan, "Engkau telah melihat dia." Perhatikan kata, "engkau telah melihat dia." Kata melihat sangat menarik sekali. Dulu dia buta secara fisik, tetapi sekarang dia bisa melihat dengan mata dan dengan iman. Masa Prapaskah ini adalah perjalanan dari kebutaan menuju penglihatan. Tuhan ingin membuka mata kita supaya kita bisa melihat kasih-Nya dalam hidup kita, kehadiran-Nya dalam keluarga kita, dalam komunitas KKI ini. Dan kita perlu sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Bahkan mungkin di negeri yang jauh ini, justru kita belajar melihat Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Maka selama masa Prapaskah ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, "Tuhan, di bagian mana hidup saya yang masih buta?" Dan mintalah seperti orang dalam Injil hari ini, dengan hati yang sederhana, karena iman yang sederhana seringkali melihat lebih jelas daripada pikiran yang terlalu rumit. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, semoga ketika Paskah nanti tiba, kita semua bisa berkata seperti orang yang disembuhkan dalam Injil ini. "Dulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat." Melihat kasih Tuhan, melihat harapan baru, melihat terang Kristus dalam hidup kita. Amin.